Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar saudara? Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam program Morning Hope hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Karena Tuhan yang memberkati dan menyertai segala kegiatan kami, sehingga melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, setiap kita cenderung untuk memilih hal yang instan, cepat, dan menyenangkan. Sering sekali kita ingin adalah keuntungan sebesar-besarnya. Namun kalau bisa kita tidak mengeluarkan tenaga atau usaha sedikit pun, kita tentunya tidak mau rugi. Hal ini terjadi pada zaman Yesus, di mana banyak orang yang ingin meraih untung dari orang lain, namun tidak rela melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam nats ini Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit, di mana sedikit peminatnya, namun menuju kepada keselamatan atau memberi keuntungan. Tetapi ada juga pintu yang lebar dan jalan yang luas. Begitu banyak peminatnya karena pintu dan jalan itu enak untuk dilewati, namun ternyata jalan itu menuju kepada kebinasaan. Dalam nats ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menghendaki untuk kita saling mendahului melakukan kebaikan. Jangan kita mengharapkan orang lain terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, mengasihi kita, atau menghormati kita. Tuhan mau sebagaimana Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga mengikuti teladannya. Tuhan juga mengajarkan kita bahwa tidak ada yang instan untuk sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang berkualitas terjamin pasti melewati proses yang sangat sulit. Karena itu kita diajarkan agar jangan terjebak dengan tawaran dunia yang sangat menggiurkan, namun membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi marilah kita menjalani proses yang sulit, bahkan menyakitkan, karena melalui proses yang sulit itulah kita selamat. Tuhan juga mengajarkan kita bahwa mengikut Tuhan itu tidak ada yang enak. Selama masih di dunia ini, kita akan mengalami banyak masalah, goncangan, bahkan sampai ancaman nyawa. Namun itu semua merupakan proses untuk membuat hidup dan iman kita berkualitas lebih baik. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan 24.
Karena itu saudara, hendaklah kita sebagai pengikut Kristus selalu saling mendahului melakukan kebaikan, tidak mencari proses yang sifatnya instan, tetapi kita mengikuti proses yang sulit namun menuju kepada keselamatan seperti Kristus yang sudah menjalani proses menderita mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam Kristus Yesus yang sudah menyatakan diri kepada kami. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa tidak ada yang instan untuk segala sesuatu yang baik. Tetapi kami harus melewati proses yang tidak menyenangkan agar iman kami berkualitas. Bapa, ajarlah kami agar kami sebagai pengikut Kristus selalu saling mendahului melakukan kebaikan. Tidak mencari proses yang instan, tetapi kami mengikuti proses yang sulit, namun menuju kepada keselamatan. Tuhan, pagi ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Kami memohon Tuhan pimpin, supaya setiap kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang putus asa, hilang pengharapan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan dan memandang kepada Kristus. Bapa, pagi ini kami berdoa untuk orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, dalam pergaulan dunia, di dalam tawaran dunia yang menggiurkan, mereka terjebak di sana. Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka berbalik kepada Bapa dan memiliki hidup yang disempurnakan dalam Kristus. Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berjasa, nama yang berkuasa, nama yang mulia, Bapa kami yang kekal, kami berdoa. Amin. Demikian Morning Hope pagi ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik dan tetap semangat untuk melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.